Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amala ala jami'il alam wassalamu ala sayyidil ismadu yang itu hanya memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang pada kesempatan ini masih memberikan kesehatan, kekuatan, selamat iman dan Islam, sehat badan, waras pikiran, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi yang berbahagia ini. La tataharraku bisyai'in illa biiznillah. Kalaulah bukan dengan kudrah, iradah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan berkumpul pada hari ini di tempat ini. Kenapa kita bisa berkumpul? Allah mengizinkan. Seandainya Allah tidak mengizinkan, Pak, Ibu, ada saja alasannya. Ada yang sakit, ada yang pada urusan yang lain, ini, itu dan sebagainya. Kenapa kita berkumpul? Allah menghimpunkan, Allah mengumpulkan kita dalam yaitu acara yang sangat mulia ini, yaitu acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta yaitu acara Milad Kabaras yang ketiga. Selanjutnya selawat bernadakan salam. Tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita daripada alam jahiliyah kepada alam Islamnya, daripada alam kegelapan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dan kepada alam para sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati, yang pertama sekali orang tua kami yang ada di Kabaras, yang pertama sekali kepada yaitu Bapak Samsul TM Ghani SE. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, berkah umur kepada beliau, sehat badan, selamat iman, mudah rezekinya. Sebetulnya Pak, Ibu, kalau kita mau berdoa kan nggak perlu panjang-panjang sebetulnya. Ada kalanya ketika sholat Pak, cuma tiga. Yang pertama, ya Allah berkahi umurku. Yang kedua, ya Allah selamatkan imanku. Yang ketiga, ya Allah mudahkan rezeki, kesehatan, kekuatan. Hari ini sampai yang dari sini itu rezeki, dinamakan rezeki kesehatan. Masih bisa melihat tidak Pak? Rezeki penglihatan. Masih bisa mendengar, belum peka tidak Pak? Rezeki penglihatan dan sebagainya. Yang pertama, ya Allah berkahi umurku. Jangan salah berdoa. Sedikit ada bedanya. Ya Allah umurku, ini beda. Jangan berdoa ya Allah panjangkan umurku. Mau tapi mati, orang mati. Tapi apa yang orang semua mati Pak, sudah meninggal. Kita mati. Kenapa? Doa kita, ya Allah panjangkanlah umur ya Allah. Semua kawan kita yang semayangnya kita sudah meninggal semua. Kita mati, mau kemana pula kita sudah tua. Maka bagaimana umur kita Allah berikan yaitu 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun senantiasa dalam beribadah kemuliaan kepada Allah. Itu yang dinamakan dengan berkah. Itu apa panjang-panjang umur, tak buat susah orang di dunia kan? Nah, buat masalah aja di dunia gitu, cepat-cepatlah kembali kepada Allah. Maka doa yang pertama yaitu berkahi umur, yang kedua selamatkan iman. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang sekalian, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di akhir hayat kita sempat mengucap dua kali masya Man qala la ilaha illallah da ila akhir hayat dakhala jannah. Barang siapa yang sempat mengucap dua kali masyahadat di akhir hayatnya, mudah-mudahan dakhala jannah. Allah memberikan surga.
Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yang kami hormati kepada bapak-bapak ini secara umum, bapak-bapak yang ada di depan saya ini semuanya tanpa terkecuali, begitu juga bapak-bapak yang ada di belakang semuanya tanpa saya sebutkan satu persatu gelarnya, SPDI, SAG, SE, SH, semuanya saya muliakan, saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya kepada ibu panitia penyelenggara acara yang sangat mulia ini beserta semua jajaran yang ada di Paguyuban Kabaras, yaitu Paguyuban Keluarga Besar Aceh Utara dan sekitarnya. Selanjutnya tidak lupa pula kami banggakan satu kehormatan kepada sahabat-sahabat kami, yaitu yang telah membawakan tadinya hadrah, ada selawat, nasi dan sebagainya. Mudah-mudahan acara kita pada hari yang berbahagia ini Allah berikan rahmat. Amin ya Rabbal Alamin. Bino burung Indonesia amin. Amin. Boleh Indonesia kan mau nikah ya. Jadi bapak-bapak, sebetulnya kalau saya berbicara bahasa Indonesia ini jarang, tapi pada hari ini tetap harus diusahakan. Nah, cuma Pak, ini saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kurang paham bahasa Aceh, sebenarnya bahasa Aceh ini enak, singkat, padat, jelas, nggak ribut. Contoh, pergi bahasa Acehnya wow, cuma 2 huruf. Nah, pulang, pergi kalau pulang, wow, singkat Pak. Mau kemana Pak? Ho, ha sama ho, singkat. Apa lagi? Air. Air dalam bahasa Inggris water, Indonesia air, bahasa Aceh satu. Nah, singkat adalah kelapa. Kelapa dalam bahasa Inggris pokoknya dalam bahasa Aceh satu huruf u. Beli air kelapa Nah, makanya sampai apa? Tadi enak juga bahasa Aceh, singkat, padat, jelas, nggak ikut, nggak boros bahasa sebetulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara sedikit tentang maulid. Sebetulnya kalau kita mau meringkas singkat padat tentang maulid, cuma membutuhkan waktu 5 menit habis. Setelah itu makan, yang ngopi, merokok, yang enggak langsung pulang. Cuma 25 menit. Lihat saya jelaskan Pak. Kalau berbicara tentang maulid Nabi, tentang sejarah Nabi, buka dalam kitab Khulasa, kitab riwayat Nabi. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tahun 571 Masehi. Ia berbangsa Arab, suku Quraisy, yaitu suku Arab yang termulia, dan daripada keturunan orang baik-baik. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Beliau wafat di kota Mekah. Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah. Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdul Manaf, Abdul Manaf anak Qusay, Qusay anak Hakim, Hakim anak Murrah, Murrah anak Ka'ab, Ka'ab anak Luay, Luay anak Ghalib, Ghalib anak Fil Quraisy anak Malik, Malik anak Nazar, Nazar anak Mizan, Mizan anak Ma'ad, Ma'ad anak Adnan. Dan Adnan ini keturunan daripada Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim. Berapa sekali Pak? Boleh ulang? Kira-kira Pak, Ibu kalau saya suruh ulang bisa? Dari Abdullah anak Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Hakim sampai Adnan, bisa nggak? Yang bisa di tangan. Ini sudah 200.000, kalau bisa saya kasih. Nah, singkat pada Pak. Inti daripada maulid ini apa Pak? Jangan, yaitu
kita lupakan, yaitu memperbanyak berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita Pak, ulama-ulama terdahulu, ulama mutaqaddimin mutaakhirin, yaitu apa lagi ulama yang dinamakan dengan tabi'in. Tabi'in pun tidak berjumpa dengan Nabi. Yang berjumpa dengan Nabi ulama Rasyidin beserta sahabatnya. Setelah sahabat Nabi dinamakan Nabi, tidak berjumpa dengan Nabi, apalagi kita. Bagaimana kita melampiaskan kecintaan kita, kebanggaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat. Salatullah salamullah ya Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha rasul, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyaklah bersahabat kapan saya Pak. Usahakan setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kalau saya nggak sampai 100 kali, 50 kali, 50 kali pun 1000 kali kita Pak, saling sibuknya nggak sempat berselawat. 10 kali pun tidak ada waktu, minimal Pak, minimum 3 kali. Terserah selama apa yang kita baca. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Nah, bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan baginda yang sama? Innama bu'istu liutammima ma kalimat akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Orang bertanya, Pak Ibu, kenapa Muhammad tidak dilahirkan di Pekanbaru? Kenapa Pak Ibu kenapa Pak Ibu main pelawak dan sebagainya? Kenapa? Dulu para kali manusia yang ada di kota Mekah. Makanya dinamakan dengan apa? Kalau jahiliyah. Apa jahiliyah? Bodoh. Saking bodohnya menyembah batu, berhala, matahari, lembu, sesuatu yang tidak patut disembah oleh orang-orang jahiliyah. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad kepada Mekah untuk menyempurnakan akhlak. Jangan sembah batu, jangan sembah matahari, jangan berjudi, jangan berzina, jangan mencuri sesuatu yang haram, dilarang. Itulah tugas Nabi Muhammad. Allah turunkan di kota Mekah
untuk memperbaiki akhlak manusia. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu Pak, saya melihat dalam kitab yaitu Ihya Ulumuddin karangan daripada Imam Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Dalam kitab beliau Pak, ada 6 perkara yang mesti kita pahami yang dapat memperbaiki akhlak kita. Ada 6 perkara. Yang pertama, ada yang paling tajam dalam kehidupan. Yang kedua, ada yang paling ringan dalam kehidupan. Yang ketiga, ada yang paling berat dalam kehidupan. Yang keempat, ada yang paling yaitu besar dalam kehidupan. Yang kelima, ada yang paling jauh dalam kehidupan. Yang terakhir, ada yang paling dekat dalam kehidupan. Maka poin yang 6 ini kita mengambil sedikit waktu. Ini masa waktunya? Ya. Habis berapa waktu dia ya? Untuk 5 udah habis besar, tak boleh turun. Yang mana tahu itu berat. Yang pertama dalam kitab tersebut kata Imam Al-Ghazali, ada yang paling tajam dalam kehidupan. Apa itu Pak, Ibu? Yang paling tajam dalam kehidupan adalah lisanmu, lidahmu. Jika seseorang berbicara Pak, masuk ke hati, payah seakan sembuh. Maka lisan kita, perkataan kita mesti kita jaga. Dan kita mesti kita yakini, mesti kita pahami, kemanapun kita pergi Pak, banyak orang yang suka kepada kita, dan yakinlah ada orang yang suka kepada kita. Jelas Pak. Hari ini baik yang kita perbuat buruk di pandangan orang, apalagi buruk yang kita perbuat, itulah yang kita cari. Bagaimana lagi Pak jalani apa adanya, atas nama tidak melanggar dengan syariat Allah. Ingat Pak satu kisah daripada Luqmanul Hakim. Beliau berjalan dengan unta yang pincang, berjalan dengan anaknya Pak. Berjalan. Jadi ketika sampai pada suatu tempat, apa kata orang Pak? Memang ayah dengan anak tidak paham agama, tidak mempunyai belas kasihan. Kita tahu untanya pincang, mau dinaiki. Turunlah anak, naiklah ayahnya. Berjalan. Jika sampai ke suatu tempat, apa kata orang Pak? Apa ayah ini? Tugasnya beranak-anak aja, anaknya nggak disayangi. Seharusnya anaknya yang naik, ayahnya yang turun. Balik lagi Pak, turun ayahnya, naiklah anaknya. Berjalan. Jika sampai pada suatu tempat, apa kata orang? Memang anak ini tidak ada sopan santunnya, tidak sayang kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah tua, seharusnya ayahnya yang naik. Ambil kesimpulan Pak, Ibu, ayah dan anak turun berdua, carilah kita di unta tersebut, berjalan. Jika sampai pada suatu tempat, apa kata orang Pak? Memang ayah dan anak tidak punya pikiran, tidak punya otak asalnya Pak. Untanya ada kok tidak dinaiki. Itulah gambaran kehidupan di sana Pak. Baik kita kerjakan, kita berbuat buruk kepada orang, apalagi buruk yang kita perbuat. Maka oleh karena sedemikian, lisan kita, perkataan kita mesti berjaga. Jangan dulu kita ini nggak benar, itu nggak benar, ini nggak betul, itu nggak betul. Nah, apa tadi? Cuma aku yang benar. Ini mesti kita jaga. Memang dulu gok pada yang dulu kita dengan hati. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ada yang paling ringan dalam kehidupan. Ada yang paling ringan. Nah, apa yang paling ringan dalam kehidupan? Itulah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat paling ringan. Kalau dulu kita namanya Allahu Akbar. Pak, Ibu, sholat dulu. Anak ibu mengungsi dulu. Kalau bapak lebih kita utamakan kerja yang lain daripada sholat. Kerja yang penting keluar telinga kita utamakan daripada
sholat hanya 5 waktu Pak. Sehari semalam 5 kali sholat. Dalam satu sholat bilanglah 5 menit. 5 kali 5 25 menit. Bilanglah 1 jam. Dalam umur kita, dalam waktu yang Allah berikan 24 jam, kita hanya mengambil, menyisihkan 1 jam untuk beribadah kepada Allah. Tapi agak berat orang kita. Apalagi subuh. As-salatu khairun minan naum. Apa? Sholat lebih baik daripada tidur. Sebaliknya, tidur lebih baik daripada sholat. Buktinya apa? Tidak bangun di ketika subuh. Makanya dalam tasawuf dikatakan, apabila engkau ingin melihat orang yang beriman, lihatlah di subuh hari. Siapa yang bangun untuk melaksanakan salat subuh, itulah orang beriman. Tapi apabila engkau ingin melihat orang Islam, lihatlah di pagi hari raya. Siapa yang mengerjakan sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, itulah orang Islam. Pak, Ibu, tiap-tiap orang beriman belum tentu sudah pasti dia Islam. Tiap-tiap orang Islam belum tentu. Itu kata terus dalam kata tasawuf, apabila ingin melihat orang beriman, barulah di subuh hari. Siapa yang mengerjakan sholat subuh, itulah orang beriman. Makanya mesti kita jaga. Jangan kita tinggalkan ibadah kita kepada Allah. Umur kita cuma sebentar. Apalagi umur kita yang 40 tahun ke atas, tidak lama lagi Pak. Kalau istilah hari ini sudah maghrib. Mari sama-sama kita meringankan tubuh kita, anggota badan kita untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Pak, Ibu, ibadat yang kita kerjakan mesti dilandasi dengan ilmu agama. Jadi banyak di lapangan kita lihat orang sholat nggak tahu cara membedakan laki-laki dan perempuan. Banyak perbedaan laki-laki dan perempuan di ketika sholat. Yang pertama, dalam kitab tertulis perbedaan laki-laki dan perempuan di ketika beribadah, di ketika sholat ada 5 Pak. Yang pertama, yujafi mirfaqaihi an-jambayhi, merendahkan yaitu siku-sikunya dengan yaitu lambungnya. Kalau sujud Ibu masih ada yang dengar? Masih ya? Itu tadi dulu udah. Bu, Pak, Bapak. Berarti kalau ada yang jawab berarti masih ada yang dengar. Perbedaan laki-laki dan perempuan di ketika sholat. Kalau laki-laki Pak, Ibu, yujafi mirfaqaihi an-jambayhi, merendahkan siku-siku dengan lambungnya. Ini mesti paham. Harus ada perbedaan. Sujud tidak Pak? Ini tangan nih. Lihat sih Pak. Tangan diri seperti ini. Kalau perempuan, jadi kita satukan dia dulu. Ini kalau saya praktek, saya mau praktek tidak ada menimbangnya rendahkan ini bisa dipakai. Sujud, seperti ini. Dan lagi rendahkan. Kalau perempuan, satukan antara siku dengan lambung. Satukan antara paha dengan perut. Kalau laki-laki yaitu merendahkan siku-siku dengan lambung, merendahkan antara paha dengan perut, angkat sini. Kalau perempuan satukan. Ini seperti apa? Jangan sama aja. Tidak perempuan sholat ini. Ada perbedaannya. Yang ketiga, perbedaan laki-laki dan perempuan di ketika sholat, yaitu tentang aurat. Aurat laki-laki semua apa? Ma baina surratihi wa rukbatihi, di antara pusat dan lutut. Kalau nampak pusat di ketika sholat, tidak sah sholatnya. Kalau nampak lutut di ketika sholat, tidak sah sholatnya. Lutut. Orang bertanya, Pak, Ustaz, boleh nggak kita sholat di atas pusat nampak? Dada lagi nampak? Boleh. Silakan. Cuma ada pulang. Kalau sah, sudah sah sholat kita Pak. Pakai kain sarung di atas pusat sampai menutupi lutut. Itu aurat laki-laki. Aurat perempuan di ketika sholat jami'u badani hurratun illa wajhaha wa kafaiha.
seluruh tubuh aurat kecuali muka dan dua telapak. Rambut ibu nampak ketika sholat, nggak sah sholat. Kaki nampak ketika sholat, nggak sah sholat. Leher nampak ketika sholat, nggak sah sholat. Naudzubillah wadah sembahyang pakai rego, naudzubillah. Menurut aku anak saya, kecuali dia jauh itu besar no. Nah, mana jadi? Pokoknya harus tutup muka. Muka yang mana tempat tumbuh rambut sampai dagu, kuping ini dari itu. Jangan pakai dukung seperti ini, sini dagu. Tak sah sholat. Kenapa? Nampak aurat. Nah, yang boleh nampak muka dan dua telapak tangan. Nah, yang keempat, perbedaan laki-laki dan perempuan ketika sholat yaitu tentang membesarkan suara. Wa yajharu fi mawdi'il jahri. Laki-laki bolehkan membesarkan suara. Makanya yang jadi imam laki-laki. Ada tak yang jadi imam perempuan? Tidak diperbolehkan perempuan membesarkan suara. Kenapa? Ditakutkan ada laki-laki yang bukan mahram. Kalau dalam bahasa kitabnya laki-laki yang ajnabi yang sah untuk dinikahinya didengar oleh laki-laki tersebut, maka tidak diperbolehkan dalam sholat perempuan membesarkan suara, kecuali satu rumah kita perempuan semua. Jadi imam pun boleh. Nah, itu dia Pak. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, perbedaan laki-laki dan perempuan di ketika sholat. Wa idza nabau syai'in fi sholati sabqaha. Kita berjamaah dulu, ya kan? Imamnya misalnya sholat maghrib, imamnya udah 4 rakaat pula. Maghrib berapa rakaat? 3. Dihantam sama imam 4 rakaat. Nanti sorenya aja. Tanggung kali hantam 1 rakaat. Kita makmum tahu bagaimana cara menegur. Kalau orang makmumnya laki-laki, sabqaha, mengucap surah. Nah, dia aku betul-betul lebih rakaat. Lanjut. Dia baca bayar. Imam ulang itu rakaatnya udah lebih, tidak boleh, batal sholat. Dengan mengucap subhanallah. Enggak dengan yang tak paham juga. Subhanallah. Anak umum gitu. Subhanallah. Enggak ingat juga. Maka kita melepaskan diri. Kita tidak lagi ikut di imam. Nah, itu mobil masuk jurang. Kalau mobil masuk jurang, kita lompat keluar. Aku dalam kemana mobil itu jurang, aku ikut jurangnya dulu. Nah, nampak ya. Nah, kalau bagi perempuan bagaimana? Wa idza nabau syai'in fi sholati safaqat. Apabila imam salah, yang jadi makmum perempuan, cara menegur si imam safaqat, menepukkan balik itu udah apa? Boleh subhanallah. Balik. Nah, laki-laki mengucap subhanallah, perempuan mengucap menepukkan. Nah, jadi sholat boleh Pak, ibu mesti ada ilmu juga. Banyak orang belakangan saya lihat kalau sholat kayak duduk misalnya, waktu basuh muka kayak orang bangun pagi mau minum kopi lah ya. Jadi gini duduknya sejak dari mata udah. Nah gimana? Wudhu ambil air ratakan semua Pak, ibu ratakan harus semua. Nggak boleh gini-gini kalau duduk, nggak sah wudhu. Jadi nggak sah wudhu, sholat bermasalah. Jadi jika sholat bermasalah, maksiat itu masih kita tegakkan. Salah satu alasan, Ustaz, aku sholat berzikir banyak ibadah, tetapi kenapa masih mengerjakan maksiat? Ditakutkan Pak, ibu sholat masih bermasalah. Nah, masih bermasalah. Ini mesti kita baik. Ibadah yang kita kerjakan mesti dilandasi dengan ilmu agama. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, ada yang paling itu berat dalam kehidupan. Ada yang paling berat. Apa yang paling berat dalam kehidupan Pak Ibu? Amanah. Amanah yang paling yang paling berat. Apa yang Allah berikan kepada kita hari ini, sesuatu yang Allah pilihkan kepada kita, dinamakan dengan amanah. Bapak-bapak punya anak itu amanah kepada bapak. Ibu punya anak
anak itu amanah kepada diri. Allah menitipkan harta kepada kita. Harta itu amanah kepada kita. Berat mesti kita jaga, Pak. Kita ambil satu contoh anak kita. Bagaimana cara untuk memperbaiki, untuk membuat amanah tersebut agar baik? Sekurang-kurangnya Pak, Ibu, anak kita mesti dilandasi dengan ilmu agama, bukan yang buruk. Nah, nggak mesti pesantren Pak. Jadi mesti pesantren itu dah. Ada orang mengajar ngaji di rumah, ada orang yang mengajar ngaji di samping rumah. Ajarkan anak kita agama. Ini amanah yang Allah berikan kepada kita. Tetapi itu, kalau ajarkan ini kan kita untuk dia usia kita untuk. Kalau ada yang untuk, itu pernah untuk. Anak-anak berdoa, tapi kita berdoa Allah kabaras kepada tempat. Itu berdoa yang berdoa, itu kan berdoa. Tetapi kita itu juga. Oh, ada kejadian kemarin itu orang ngaji Pak, Ibu. Apa kejadiannya? Setelah dia membaca Bismillah Pak, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalimat dalam Al-Quran di awal surat apa? Hamim. Ha? Tapi apa yang dibacanya Pak Ibu? Hama. Ada seorang buya di kopi dekat masjid dulu. Lagi minum kopi. Waktu ditanya orang ngaji di masjid, Hama. Dia lagi minum kopi, bro. Apa itu? Bro kopi. Tumpah kopinya ketika mendengar orang ngaji di masjid hama. Apa kata buya tersebut? Pantasan di kampung kita ini gagal panen. Ada orang di masjid padahal mengambil penyakit. Hama dan penyakit Pak. Hama, uere, bana, bakteri kan penyakit. Bukan hama yang kita baca, tetapi hamim. Namun penyakit itu ya sana mana alif lam mim. Apa bacanya? Alaman. Nah, membutuhkan kepada ilmu Pak Ibu. Dalam Al-Quran ada surah Al-Toha. Di awal surah Toha. Dibaliknya Pak, bukan Toha. Dahulu. Jadi orang yang dengar Dede Doge, pokoknya siang ngaji tinggal beritahu jauh sedikit masa tuh. Tahu udah ada, Dede udah ada, Doge udah ada, siap semua. Membutuhkan kepada ilmu agama. Jadi dari kapan Ibu kembali kepada Allah, ada anak-anak kita yang duduk di samping kita, di samping jenazah kita, yang mendoakan kita orang tua. Hidup bakal dulu. Nah ini agama. Ya, kalau kita kembali sekarang Pak Ibu, bagaimana orang-orang terdahulu menuntut ilmu? Nah, orang-orang terdahulu dulu Pak, ada seorang ulama di Aceh yang bernama yaitu Syekh Abdul Rauf Nasriki Al-Barzuri. Berangkat beliau menuntut ilmu kepada Mekah kepada Ahmad Musasi. Alim beliau di sana, pulang beliau ke kampung halamannya. Ada orang dari mana Pak? 5 orang dari mana menuntut ilmu ke Aceh. Salah seorang di antaranya itulah yang menjadi ulama besar yang bernama Syekh Burhanuddin. Oh Yahud Aceh. Syekh Burhanuddin menuntut ilmu agama dengan Aceh Darussalam. Alim beliau, pulang beliau ke Padang. Dulu di Padang Pak ada seorang ulama bernama Syekh Malik Farito. Syekh Malik Farito mempunyai anak yang bernama Muhammad Salim. Muhammad Salim merantau ke Aceh. Sampai di Aceh berjumpalah dengan seorang gadis, dengan seorang wanita. Menikahlah Muhammad Salim tersebut dengan perempuan yang ada di Aceh. Lahirlah seorang ulama besar yang bernama Syekh Abiyah Mudawwari Al-Khalidi yang menjadi ulama besar hari ini di Aceh. Semua ulama-ulama di Aceh itu sanadnya kepada Syekh Abiyah Mudawwari. Kalau kita kupas silsilah keilmuan Abiyah Mudawwari, bukan datang dengan sendirinya Pak Ibu, membutuhkan kepada menuntut ilmu juga. Syekh Abiyah Mudawwari
ayahnya orang Padang, ibunya orang Aceh, menuntut ilmu tarekat di Riau Mira. Ini fakta yang mesti disampaikan. Setelah itu kita Aceh, berbangga kita Aceh hari ini. Ulama besar ada di sana. Mesti kita paham lalu yang Wali dulu dari Riau Mira menuntut ilmu tarekat kepada Syekh Abdul Ghani Al-Kafani. Gimana Pak? Mungkin ada di sini. Dulu Syekh Abdul Ghani menuntut ilmu tarekat kepada Syekh Abdul Ghani Al-Kafani mempunyai anak yang bernama Syekh Al-Yus Al-Kafani. Berangkat beliau ke Aceh menuntut ilmu ayahnya ke negeri Aceh juga. Syekh Abdul Wali ilmu tarekatnya menjemput kepada Syekh Abdul Ghani Al-Kafani yang ada di Riau ini. Ilmu yang lain-lainnya pergilah Syekh Abdul Ghani ke Mekah sana. Perjuangan menuntut ilmu. Untuk apa yang menuntut ilmu? Agar sah ibadahnya. Ibadah sembahyang ada mereka. Kalau dalam bahasa Indonesia gimana? Malik, tapi luar semua patung, tapi kampung semua enggak. Sembahyang wajib Abu Jumat, sembahyang sunat Abu Rora. Itu kebutuhan ilmu pemahamannya. Kalau nggak ada ilmu gimana mau ibadah? Makanya bangga siang lagi dulu. Kemana bangga Pak? Ke Mekah kepada Syekh Ali Al-Masri. Ali Al-Masri itu mempunyai guru. Ada sang ibadatnya. Siapa gurunya? Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syadra, pengarang kitab Al Tauhid. Abu Bakar bin Muhammad Syadra berguru kepada Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan berguru kepada Syekh Usman bin Hasan Al-Yati. Beliau berguru kepada Abdullah Syarkawi. Beliau berguru kepada Muhammad Salim. Muhammad Salim berguru kepada Ali Subran Malasi. Ali Subran Malasi mencari guru agar sah ibadahnya. Berjumpa dengan ulama besar yang bernama Syekh Ziyadi. Syekh Ziyadi kepada Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Tuhfah. Ibnu Hajar Al-Haytami mempunyai guru yang bernama Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari mempunyai guru yang bernama Syekh Jalaluddin Al-Mahdi. Jalaluddin Al-Mahdi mempunyai guru yang bernama Syekh Abdul Rahim Al-Iraqi. Beliau mencari muridnya, mencari gurunya. Berjumpa dengan ulama besar yang bernama Imam Nawawi, pengarang kitab Tuhfah, pengarang kitab Minhaj. Imam Nawawi mempunyai guru yaitu Imam Muhammad. Imam Muhammad berguru kepada Imam Rafi'i, pengarang kitab Muharrar. Imam Rafi'i berguru kepada Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya berguru kepada Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Al-Mu'min. Nah, kita biar ini kita kuning. Kita ayah itu membaca yang letak mondok. Dulu ada seorang ulama besar di negeri Palembang yang bernama Syekh Abu Somad Al-Palembani. Diambilnya lah kitab Iyawul ini, diterjemahkannya lah ke bahasa Melayu. Terbitlah kitab yang bernama As-Sayyidus Salikin, pengarangnya Syekh Abu Somad Al-Palembani. Itu kitab daripada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pun beribadat dengan ilmu Pak, mencari guru. Berjumpa dengan ulama besar yang bernama Imam Haramain. Imam Haramain ini yaitu imam di dua kota Mekah, kota Mekah dan kota Madinah. Beliau adalah guru imam di situ. Dinamakan dengan Imam Haramain. Arti Haramain, imam di dua kota Arab, Mekah dan Madinah. Imam Haramain pun mencari guru agar sah ibadatnya. Berjumpa ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Al-Juwaini. Muhammad Al-Juwaini berguru kepada Abu Bakar Kafal Al-Marwazi. Abu Bakar Kafal Al-Marwazi berguru kepada Imam Muzani. Imam Muzani kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kepada Atta bin Abi Rabah. Atta bin Abi Rabah kepada Ibnu Abbas, langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, bagaimana beribadah tanpa ilmu? Allahu Akbar. Pak, siapa yang mau kasih Pak? Nggak tahu Pak Ustaz, dan di depanku ini berkeinginan sembah. Aku cium tiga musala itu, dan itu yang besar. Seakan begitu besar. Maka butuhkan kepada ilmu. Tauhid fikih tasawuf. Nah, kaum muslimin bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga yaitu ada yang paling berat dalam kehidupan kita Imam Al-Ghazali yaitu amanah. Anak-anak kita Pak itu amanah yang Allah berikan, itu mesti paham agama.
Sebetulnya manusia kita pun harus bisa. Utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari ayat sampai biara. Kenapa Pak anak-anak di sekolah diajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Apa diajarkan? Terusnya kalau anak-anak itu edukatif, diskusi itu, mesti azan. Itu bisa. Apa isyaratnya? Seakan-akan kita mengatakan kepada anak-anak, ketika engkau besar nantinya, engkau mendengar suara azan, tinggalkan semuanya, pergilah engkau sholat naya. Ilmu barang. Meninggal kita Pak, sudah dimasukkan ke dalam kubur, dijatuhkan tanah di atas kita, dikalungkan oleh seorang besar, oleh mulia, oleh tubuh di atas. Wa idza sa'alaka malaikatun rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka. Wahai ayahku, abangku, ibuku, keluargaku, ketika kami pulang nantinya akan datang dua orang malaikat bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa saudaramu, siapa nabimu, apa agamamu, dan sebagainya. Jawab, Allah Tuhanku, muslim-muslimat saudaraku, Ka'bah Baitullah, yaitu kiblatku, Al-Quran imamku. Dan yang tanda yaitu dari pertama lahir ke dunia sampai kita meninggal pun wajib menuntut ilmu. Ibu, di sini ada pengajian? Ada? Yes, mantap. 3.000 per orang, 73, 73. Hah? Oh, 73. Nah, mudah-mudahan bisa ada pengajian Pak. Walaupun seminggu sekali. Ada terarah ibadah kita. Selanjutnya yaitu yang keempat, apa kata Imam Al-Ghazali, ada yang paling besar dalam kehidupan. Ada yang paling besar dalam kehidupan. Apa yang paling besar dalam kehidupan? Nafsu. Nafsu. Keinginan kita Pak. Nafsu laki-laki cuma 1. Kalau nafsu perempuan 9. Nah, makanya banyak ahli ibu, kakak-kakak, itu paling ibu di sini, ibu-ibu daerah jauh sana. Kalau pergi kondangan ibu-ibu ahli ini banyak, listrik, pakai celak, pakai tepung sampai 3 inci, pakai baju baru, apa tujuannya? Biar cantik, ya? Biar cantik. Pertanyaannya, oh, ini cantik bisa apa aja? Suami di rumah enggak? Suami siapa ini? Ini timbul pertanyaan Pak. Nah, sampai pakai tepung 3 inci, pakai listrik juga, tebalnya sampai tebalnya, bibir menambah lagi. Pakai apa yang punya jelas atau 2 meter. Kalau di rumah, pakai kasur, ketiak bolong, di belakang bolong ada yang mampir, mandi pegang ada. Selesai kita balik, silakan ke rumah bangga keluar. Tetapi dengan suami sendiri pun mesti mantap lah, mesti ready, mesti sabar. Jangan di luar aja. Suami pun butuh, yaitu kepada keindahan. Kenapa itu langsung sekali? Namanya berkongkong ini memang banyak. Kenapa? Karena dalam kitab dikatakan kalau perempuan banyak keinginan, ini itu dan sebagainya. Silahkan soleh, silahkan berpindah-pindah rumah-rumah. Tetapi dengan suami pun di rumah mesti ada baik-baik. Di rumah dengan suami pakai juga bedak. Nggak ada bedak, beli tepung sekilo. Kalau nggak jadi dah. Nah, jangan bikin kondangan aja tadi. Di rumah sudah kayak mak lampir. Makanya yang keempat Pak itu nafsu. Itu yang dapat nafsu kita. Amarah kita, egois kita, emosi kita jaga baik-baik. Jangan ibu-ibu nanti masak rasanya ya sedikit nggak enak lah. Nasi sama periuk sama kuali terbang keluar. Ini nafsu yang mesti kita redam, kita kontrol. Kenapa? Semua kita mempunyai nafsu. Maka yang paling besar kata Imam Al-Ghazali dalam kehidupan adalah yaitu nafsu.
Selanjutnya ada pun yang kelima, kata Imam Al-Ghazali, ada yang paling jauh dalam kehidupan. Ada yang paling jauh dalam apa yang paling jauh dalam kehidupan Pak Ibu? Masa lalu. Coba Bapak-bapak, ada nggak kira-kira? Ini jawab dengan hati sendiri, nggak perlu bicara, nggak perlu bicara. Dalam hati kita, dah segini, dah sekian puluh tahun umur kita, pernah nggak kita tidak bermaksiat kepada Allah? Bersih kita dari perkara lain sampai sekarang. Ibu-ibu juga. Dari hari ini Pak Ibu sampai kita akan pernah nggak tidak pernah mengerjakan dosa. Ini manusia. Semua kita tidak luput daripada daripada silap. Semua kita mempunyai kesalahan Pak Ibu. Nah, maka yang lalu biarlah berlalu, ke depan kita perbaiki pelan-pelan. Kita perbaiki baik-baik. Dulu banyak tinggal sholat Pak Ibu, ke depannya jangan lagi. Dulu banyak kita menyalahkan orang ini yang benar, itu yang benar, bapak itu salah, ibu ini salah, semua orang. Hari ini jangan perbanyak berbicara yang tak benar. Lebih-lebih lagi menyalahkan orang lain. Nah, semua punya masa lalu. Sebenarnya kita bukan fokus di Pak Ibu. Satu-satu persatu kita buka air kita, kesalahan kita 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Semua kita bermasalah. Semua bermasalah, mudah-mudahan dari hari ini sampai seterusnya mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menjauhi segala maksiat kepadanya. Yang terakhir, apa kata Imam Al-Ghazali, ada yang paling dekat dalam kehidupan. Ada yang paling dekat dalam kehidupan. Apa yang paling dekat dalam kehidupan Pak Ibu? Kematian. Ibu, ini waktu 5 menit lagi, masih sanggup mendengar bagaimana? Masih ya? 5 menit lah. Yang terakhir, ada yang paling dekat dalam kehidupan. Apa Bu? Kematian. Ada nggak yang tahu kita kapan kembali kepada Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua kita akan mati. Fa idza jaa'a ajalun la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajalnya seseorang, tidak dapat kita menundanya sedetik pun, tidak dapat kita mempercepatnya sedetik pun, pas pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dari sini kita Pak Ibu, sepak baru jatuh kita, meninggal kita. Setelah meninggal kita Pak Ibu, 1 jam kemudian kita telah berada dalam kuburan. Siang kita meninggal, asal sudah ditanam kita Pak. Asal kita meninggal, maghrib sudah dikebumikan kita. Tengah malam kita meninggal, paling tidak menunggu waktu besok pagi sudah dikorek kuburan kita Pak. Pagi kita meninggal, sebelum subuh sudah di alam barzakh kita berada. Apa yang kita lakukan? Hidup hanya sesaat. Setelah kita baru menyesal Pak Ibu. Seberapa banyak maksiat selama kita hidup dunia ini, kewajiban yang Allah perintahkan dan kita lalaikan, kita tinggalkan. Kapan kita paham? Kapan kita ingat ketika meninggal dunia? Tak ada yang tahu Pak. Hari ini kita masih ramai-ramai seperti ini. Acara apa? Kabaras memperingati Maulid Nabi. Kita tak tahu tahun depan milad yang keempat. Apakah siapakah di antara kita yang akan berubah? Apakah Bapak ambil dan sebagainya? Pasti. Hari ini kita lengkapkan dulu. Kita kembalikan kepada kita masing-masing. Berapa umur kita Pak? 50 tahun. Ada di antara kita, keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita yang sebaya dengan kita, hari ini telah meninggalkan kita. 10 tahun yang lalu telah meninggalkan kita. Kemarin telah kembali kepada Allah. Kita yang sebaya dengan dia. Sama kita dengan dia. Maka kita akan kembali kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup hanya sesaat. Datang hidup ibarat di antara azab dengan iqamah.
Nah, maka ketika kita meninggal dunia apa kita alami? Apa yang kita bawa Pak itu? Ada perhatian. Orang meninggal setelah dibuka kuburannya dimasukkan hartanya dalam. Ada. Ada Pak yang meninggal tapi ada yang kita minta di samping kita ada. Harta kita, emas kita tidak ada. Apa yang kita bawa? Idza mata muslimun ingkat lana amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw walidin salihin ay muslimun yarhamula. Meninggal kita dua perkara yang tiga. Yang pertama sedekah dari jariah. Kita infakkan, kita wakafkan, kita sedekahkan kepada yang membutuhkan. Masjid dari membangun, kita wakaf, infak dan sebagainya. Sedekah jariah. Adapun yang kedua yaitu au ilmin yuntafa'u bihi, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita dalam kabar ini ada yang itu pengajian untuk ilmu agama, walaupun seminggu sekali. Ini wajib ada. Yang terakhir yaitu doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Disitulah butuh ilmu agama kepada anak kita Pak Ibu. Anak kita nggak bisa ngaji apa yang dibaca kan bukan kita. Tapi kalau Pak meninggal kita bacaannya doa. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin. Sampaikan ya Allah, Yasin yang aku baca kepada ayahku, kepada ibuku ya Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sampaikan ya Allah, surat Al-Kahfi yang aku baca kepada ayahku dan ibuku ya Allah. Nah, dan kedua rumah kunci. Orang tua kita masih ada Pak Ibu. Memang hari ini bapak dan ibu sudah menjadi orang tua. Sekalipun sedemikian bapak dan ibu mempunyai orang tua juga. Nah, bermakan. Yang masih ada ya Allah. Saat orang tua pandang kami punya mudah merezekinya. Walaskan pikirannya. Orang tua yang telah tiada ya Allah. Luaskan kubur orang tuaku. Terangkan kubur orang tuaku. Jadikan kubur orang tuaku sebelum daripada kubur. Kedua teman-teman dan ayah. Maka itu kamu beri. Kalau kau tahu, aku kau itu belum. Juga sudah yang Tuhan. Kata hai ane harapan koma. Allah Tuhan ada kasari. Sisa umur hudin kamunya dan kamu buka dalam buku. Terbuka kayu Yesus koma. Ketika sama kabalah itu, ketika hari mata kasih saya mati kantong perut. Dari dalam perut masa itu kata sambil menjaga minggu-minggu, walaupun turut padat dengan hak, tetap bersabar anak baru. Berada batu terjatuh saja mudah dan tahu kamu. Mengatakan kui hari menerima yang ada aku. Berulang itu Pak Tercela, larang Rabbana hantar lagu. Berkah Indonesia ada bahagia dan saudara ada angkau. Yang kedua, maka hari ana membaca benar. Kabalah jasa orang aku. Wadai kamati tadi dalam dunia kita berdoa mesti dulu. Harapan orang tua kita Pak, Ibu, doa ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita membalas jasa ayah dan ibu kita. Ayah kita yang memberikan nafkah ketika kita kecil dulu Pak. Ibu kita yang mengandung kita 9 bulan 10 hari, melahirkan kita, menyusui kita, membesarkan kita. Sekalipun hari ini bapak dan ibu sudah tua, punya anak, bahkan punya cucu, tetapi bapak ibu kita semuanya mempunyai orang tua. Jangan lupakan untuk mendoakan kepada kedua ibu dan bapak. Maka kesimpulan pada hari yang berbahagia ini yaitu 6 perkara yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali untuk memperbaiki akhlak kita, memperbaiki tingkah laku kita, untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kepada Allah. Yang pertama,
yang paling tajam dalam kehidupan lisan kita. Jangan suka menyalahkan orang lain, jangan berbicara yang tidak penting. Yang kedua, ada yang paling ringan dalam kehidupan, meninggalkan sholat. Usahakan kedepannya bersama-sama kita untuk tidak lagi meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ketiga yang paling besar adalah nafsu. Ini mesti kita kontrol nafsu kita. Yang keempat yang paling berat adalah amanah. Yang kelima yang paling jauh masa lalu. Yang terakhir adalah yang paling dekat, yaitu kematian. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan pada hari ini bisa menjadi ilmu dan amal-amalan kepada orang yang menyampaikan, dan bisa menjadi bahan renungan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur man qala wa la tanzur man qala. Dengar apa yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati acara kita. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutupan acara kita pada kali yang berbahagia ini, bersama-sama kita mengatakan mohon kepada Allah mudah-mudahan acara kita bisa dilakukan dan Allah akan berkati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan mustaghfirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم.